yang mengucap syukur Bapak kepada kami yang berseru kepadamu ya Allah. Mengasih minta pada kami, mengasih minta jiwa kami, hanya Engkau yang betul kami tinggikan ya Bapak ya Tuhan ya Tuhan. Inilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Dia Allah yang perkasa, pujilah Dia dalam kebesarannya, semua yang bernafas memuji Dia.
pujimu Bapak. Amin. Dan Tuhan, Amin. kami berserah karena kami tahu Engkaulah Allah yang menjadi kekasih kami Bapak. Ya, ya Tuhan, kami bersyukur.
dan terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau terus persatukan hati kami Tuhan di dalam rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Imam Noel di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan menyala-nyala di dalam ruangan ini dan di hati kami serta di hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini Tuhan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah telah Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya segala beban dan masalah apapun yang kami hadapi pada siang hari ini Tuhan, Engkau telah membebaskan semuanya Tuhan. Engkau telah gantikan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa terus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hati yang selalu bersuka cita Tuhan, cinta yang seperti-Mu Tuhan, selalu Tuhan Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang selalu diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan kita yang luar biasa. Beritos kiri kanan kita. Tuhan Yesus baik. Cintanya selalu membuat kita terpesona. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian. Kita cari cinta yang seperti Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Kau menerima
luar biasa. Haleluya, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Masih mau bersuka-cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kanan kita mau berdendang bersama Tuhan. Amin. Karena hari ini hari yang penuh dengan cinta ya. Yang lalu kita Valentina. Amin. Berikan cinta yang terbaik buat Tuhan kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdendang buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama buka begini. Masih kuat sekali lagi, katakan. Sampai bangun cucu saya. Untuk berkorut ya. Amin. Kita masuk firman Tuhan. Amin. Firman ini jadi kebenaran. Firman yang memulihkan keadaan kita. Amin. Ya. Mengenal kudus tempat ini. Ya Tuhan.
Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah. Sikara bayalah. Mengalirlah, mengalirlah. Penuhi kami, pulihkan hidup kami. Kami perlu akan Engkau. Oleh iman kedua orang tuanya, siang hari ini anak ini akan diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap anak di bawah usia 12 tahun itu harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau sudah 12 tahun ke atas, mereka boleh mengambil keputusan untuk dibaptis. Tapi 12 tahun ke bawah, orang tua membawa anak-anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan, supaya mereka menjadi biji mata Tuhan, dijaga, dipelihara, dibela oleh Tuhan sendiri. Siang hari ini, cucu terkasih dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini akan diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari, papi maminya boleh terpaksa papinya meninggalkan keyboardnya dulu. Saudara, mari kita arahkan tangan kita sama-sama kepada anak Geforiel Hope Centika. Izinkan saya memakai masker. Mari Opa dan Oma yang juga adalah gembala di tempat ini juga boleh mendampingi saya bersama-sama. Oh, rabatakaya lalabalabaya sikanamaya lalabalaya. Geforiel Hope Centika, oleh iman kedua orang tuamu saat ini kau diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi biji matanya Tuhan. Engkau dijaga, dipelihara, dibela oleh Tuhan sendiri. Engkau menjadi biji mata Allah yang senantiasa dilindungi siang dan malam. Ya Tuhan, berikanlah kepada anakmu ini Tuhan pertumbuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, kepandaian, kecerdasan dari sorga, melebihi anak-anak lain yang tidak mengenal akan Engkau ya Tuhan. Biarlah seumur hidupnya anak ini Tuhan terus menjadi terang dan garam, menjadi saksi Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang. Kejadiannya sungguh dahsyat, dan Engkau juga Tuhan akan terus menyertai dengan kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Berkati papi maminya, kedua orang tuanya baik Petrus maupun Fania Tuhan. Berkati mereka, berikan urapan-Mu yang khusus Tuhan, supaya mereka memiliki hikmat sorgawi untuk mendidik membesarkan anak Gevorial ini untuk takut akan Tuhan. Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka Tuhan. Apa saja yang mereka usahakan, mata pencarian mereka, Kau campur tangan di dalamnya, sehingga mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Pakai keluarga kecil ini Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu yang menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Proteksi yang sempurna dari sorga terus ada bagi keluarga-Mu ini Tuhan, keluarga kecil ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu berdoa dan menyerahkan keluarga terkasih ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tiap-tiap hari penyertaan-Mu yang ajaib menyertai kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat buat Petrus, Amia, dan juga tentu saja anak terkasih Gevo. Terima kasih, selamat juga buat Opa dan Omanya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati ini keluarga hamba Tuhan yang luar biasa. Boleh dong beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, baik. Silakan duduk saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, izinkan saya buka lagi maskernya. Saya memang kalau menyerahkan putra putri terkasih, ya saya menggunakan masker untuk memproteksi mereka juga, karena saya mungkin bepergian dari mana-mana kan. Sedangkan mereka masih kecil, rentan, sehingga kita perlu menjaga dan melindungi mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Berapa banyak saudara menikmati pujian penyembahan pagi hari ini? Amin. Seharusnya saudara gak menikmati pujian penyembahan. Yang menikmati harusnya Tuhan. Amin. Karena yang bawa kita yang bawa pujian penyembahan. Masa kita nikmati sendiri? Yang nikmati haruslah Tuhan. Lalu apa yang kita nikmati pagi hari ini? Hadirat Tuhan. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini? Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya sejak tadi kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan sudah hadir dan mengurapi kita semua. Terima kasih buat tim Praise and Worship, ya, trio Game Boy yang sudah membawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian yang kayaknya saya kenal lagu-lagu itu. Jadi begitu tadi di sini kayaknya tahu dia lagu ini. Puji Tuhan, terima kasih itu dari lagu-lagu dari album Bangkitlah 1 dan Bangkitlah 2. Saya mengucap syukur kalau boleh menjadi berkat di ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga tentunya untuk para pemain musik yang dengan tulus hati ya memainkan musik buat Tuhan. Apapun yang saudara lakukan tidak ada yang sia-sia. Semua itu saudaraku kita lakukan diperhitungkan oleh Allah. Ya, nggak perlu harus menunggu nanti Pak, kalau saya sudah sempurna dulu, saya sudah lakukan ini. Enggak, semua prosesnya kita jalani, kita serahkan kepada Yesus, kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masuk tahun 2024 kita sudah ada di bulan yang kedua, bahkan hampir masuk ketiga ini ya. Sudah hampir masuk ketiga. Bahkan kemarin kita sudah yang merayakan Sinja, oh ya saya ucapkan dulu ya Gong Sifacoy, Sinyen, Kuaile, Tuhan memberkati. Saudara, ya artinya sudah masuk lagi tahun baru ya, baru tahun baru kemarin tahun baru lagi. Waktu berjalan begitu cepat ya. Nanti tiba-tiba kita sudah ada lagi di penghujung lagi. Ya. Nah, perjalanan kita yang sudah kurang lebih kalau pakai tahun internasional, kita sudah ada di bulan Februari hampir berakhir. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari kita selanjutnya. Tapi mari kita belajar, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua dalam kendalinya Roh Kudus. Semua dalam kendali Tuhan.
Siapa percaya bahwa masa depan saudara itu aman di tangan Tuhan? Siapa percaya? Oh, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kasih tahu orang di kanan kiri saudara, nggak usah susah, nggak usah takut, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Amin. Nggak usah susah, nggak usah stres, iya kan? Mau siapapun presidennya Tuhan sudah atur, iya kan? Indonesia di tangan, bukan di tangan presiden ya, di tangan Tuhan ya. Jadi kita tenang saja. Katakan begini, tenang, tenang, tenang. Kenapa tenang? Sebab saya sudah ada di sini, kata Yesus. Kata Yesus, Yesus bilang, aku ada di dalam perahu kehidupanmu. Apa yang kau takutkan? Gelombang boleh ada, nggak ada masalah. Badai boleh datang, nggak masalah, selama ada Yesus. Perjalanan saya mungkin dalam pelayanan sudah 35 tahun melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Yang namanya badai gelombang silih berganti, Bapak Ibu. Silih berganti. Kadang tenang sebentar, kadang datang lagi badai, datang lagi gelombang. Ya, kadang-kadang air masuk ke dalam perahu. Ya, mungkin kita berpikir, waduh tenggelam. Tapi buktinya nggak tenggelam loh. Kenapa? Yesus bertindak tepat pada waktunya. Waktu ada Yesus dan dia bilang tenang, maka badai itu menjadi tenang. Gereja Tuhan harus siap. 2024 dan hari-hari ke depan bukan hari-hari yang gampang. Tidak, hari-hari yang penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan dan masalah. Tapi ingat, Yesus itu satu-satunya jalan. Amin. Satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan, dan sudah diberikan buat saudara dan saya. Itu jaminan buat kita. Dia jalan, meskipun jangan salah mengerti, jalan yang Tuhan sediakan buat kita, kemana dia bawa kita belum tentu jalan tol. Dan berdasarkan pengalaman saya, Tuhan gak pernah bawa kita ke jalan yang instan, jalan yang ekspres. No, dia bawa kita justru melalui jalan berliku. Jalan berliku yang kadang sempit seperti tidak ada jalan. Bahkan waktu saya jalan, saya pernah pikir ini buntu. Tapi begitu saya sampai di sana, ada jalan ke sana. Pernah nggak saudara masuk gang begitu? Dari luar kelihatannya kayaknya buntu. Ada portal nih. Tapi begitu kita sampai, ternyata jalannya belok. Jalan bersama Yesus, kita akan mengalami itu. Coba saudara lihat, kecelakaan lebih banyak terjadi di jalan tol yang lurus, lancar, atau yang terjadi di jalan yang sempit. Lebih banyak terjadi di mana? Jalan tol. Ya, survei membuktikan sampai dengan bulan Februari ini aja sudah ada 103 tuh kecelakaan di jalan tol yang merenggut nyawa. Ya, kalau yang kecil-kecil serempetan nggak dihitung sama Satlantas. Ya, coba nanti saudara perhatikan, ada begitu banyak kecelakaan merenggut nyawa di jalan tol. Tuhan tidak bawa kita ke jalan yang seperti itu, tapi justru di jalan tikus. Nggak ada tuh orang tabrakan sampai meninggal, nggak ada. Ya, malah orang hati-hati supaya jangan nyenggol kanan, nyenggol kiri. Iya, apalagi kalau di depan ada emak-emak naik motor, itu lebih hati-hati lagi. Ya. Emak-emak di Jakarta, saudaraku, sen kanan belok kiri. Iya, itu dia. Kalau di Bekasi saya nggak tahu. Ya, kurang lebih sama ya. Aduh, sama ya. Saya udah mempelajari itu. Saya pelajari betul-betul. Oh, kalau dia sen kanan belok kiri. Kemarin saya hampir nabrak. Gara-gara dia sen kanan, dia betul-betul belok kanan, saudaraku. Waduh, ini emak-emak yang beda ini. Ya, saya udah pikir nih sen kanan pasti belok kiri. Ternyata benar-benar ke kanan beloknya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan dibawa Tuhan dalam perjalanan yang sangat-sangat unik. Tiap orang itu unik, nggak bisa disamain, nggak bisa begini. Pak Andreas jalannya kemarin begitu, mujizatnya begini. Saya juga pasti ngalamin jalannya begitu, mujizatnya begini. No, Tuhan punya pengalaman pribadi dengan kita masing-masing. Tidak mungkin sama. Jalannya Pak Yohan, jalannya saya, jalannya Bu Tati, Pak Supendi, jalannya Bapak Ibu beda. Tapi Tuhannya sama.
Artinya apa? Kalau dia bisa tolong saya, dia bisa tolong Pak Yohan, dia juga bisa tolong Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jangan pernah ragukan akan hal itu. Nah, sadarilah bahwa hidup kita ini hanyalah pemberian anugerah Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa seharusnya kita ini semua binasa, mati, binasa dan dihukum akibat dosa. Tapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Itu bukan usaha kita, itu anugerah pemberian Allah. Yang mengerti bilang amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sadar hidup ini hanyalah pemberian anugerah dari Tuhan, makanya kalau kita berhasil nggak boleh sombong. Ya dong. Udah tahu ini bukan pemberian, bukan punya saya kok, cuma pemberian. Jadi kalau berhasil jangan sombong, kembalikan itu kepada Allah. Sebab dialah yang berkarya dalam hidup kita. Dan sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita hari ini mungkin belum berhasil, lagi bergumul, lagi ngadepin masalah, jangan putus asa. Kan Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri hidup ini, Dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi jangan pernah pikir, sudah, ya aku nggak kuat lagi. Ya, orang-orang yang berkata bahwa aku nggak kuat lagi, itu berpikir bahwa hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya itu milik dia. Tidak. Tuhan percayakan pada kita. Pada waktu kita merasa tekanan itu datang, berserulah, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan sibuk dengan urusan kita sendiri, cari cara sendiri, cari jalan sendiri. Ribet. Tahu ribet? Do you know ribet? Ya, susah. Dan biasanya kita cari jalan instan. Makanya kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, ini banyak orang yang terjerat dengan instan-instan, kredit instan, pinjol instan, dan lain sebagainya. Betul? Akhirnya apa? Setelah lewat, senangnya sebentar, leganya sebentar. Habis itu apa? Nah, pusing Pak. Ya, waduh gimana ya? Gimana menyelesaikan? Dan Tuhan bilang, kenapa cari jalan sendiri? Belajar berserah pada Tuhan. Hidup adalah anugerah. Katakan anugerah. Anugerah itu kalau diberikan kepada kita, hargai baik-baik saudaraku. Sehingga apa? Sehingga anugerah itu tetap dipercayakan pada kita. Orang yang paling sengsara hidupnya adalah orang yang ketika diberi anugerah, dia tidak menghargai anugerah. Oh, dia akan kehilangan segala-galanya. Dia dipercayakan, dia diberi tugas oleh Tuhan, sang pemilik hidup kita, tapi kemudian dia abaikan. Tugas kita tuh banyak loh saudaraku. Satu orang saja, di satu bapak saja tugasnya banyak. Tugas sebagai suami, sebagai kepala keluarga, tugas sebagai warga negara, tugas sebagai pelayan Tuhan. Banyak itu tugasnya. Kalau dia tidak menghargai apa yang Tuhan anugerahkan itu, dia akan kehilangan segala-galanya. Alkitab menuliskan ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan, akhirnya kehilangan. Contoh misalnya, saudara kenal Simpson? Kenal? Saya nggak kenal sih, saya cuma tahu doang. Simpson ya, bukan Samson ya. Kalau Samson itu yang penyanyi kan ya. Ya, Simpson itu dikenal sebagai orang yang dipilih Allah dari dalam kandungan. Sejak dari dalam kandungan ibunya, Tuhan udah pilih dia. Tuhan bilang begini, dia akan menjadi nasirku. Artinya Allah di tanganku. Wow, keren. Dia kemudian menjadi salah satu hakim yang ada di Israel. Hakim pada zaman itu bukan berbicara tentang pengadilan, bukan, tapi pemimpin. Zaman itu orang Israel belum punya raja, jadi yang mimpin adalah hakim. Dan salah satu yang dikenal hebat itu namanya Simpson. Saudara pasti tahu lah kisah-kisah pahlawanan Simpson, bagaimana dia menghajar orang Filistin 1000 orang hanya dengan satu rahang muda keledai. Wow, itu kan keren sekali. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin saudaraku. Siapa pernah melakukan seperti Simpson, ngadepin 1000 orang pakai rahang keledai? Nggak ada. Tapi Simpson menang. Dia bisa mengalahkan musuh, dan akhirnya orang Filistin takut sama bangsa Israel. Karena ada Simpson. Sampai satu ketika dia mengabaikan itu anugerah.
hanya karena seorang perempuan yang bernama siapa? Ya, Delila. Ya, akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam tangan Delila. Dia bocorkan rahasia kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya dan hilang kekuatan. Sejak saat itu dia ditangkap oleh Filistin dan menjadi budak di Filistin. Memang betul pada akhirnya dia bisa menghancurkan kuil Dagon yang begitu hebat dan orang mati banyak. Betul, tapi dia mati juga. Seharusnya dia belum waktunya itu mati. Lihat situ saudara, ketika seorang yang dipakai oleh Tuhan, kepercayaan diberikan oleh Tuhan, lalu dia mulai abaikan, dia menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menganggap bahwa itu adalah miliknya. Tidak lama lagi saudaraku, anugerah itu akan diambil. Kalau sudah diambil, dia akan menjadi budak daripada si jahat atau iblis. Maka itu kalau kita sudah menyadari akan hal ini, mari kita sungguh-sungguh gunakan kesempatan ini. Sisa umur kita nggak ada yang tahu. Tua, muda, yang laki, perempuan, kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Tapi biarlah berapa tahun pun yang masih Tuhan sediakan buat kita, kita layani Tuhan sama-sama. Yuk. Amin. Yang mau katakan amin, amin, amin. Coba kasih tos kanan kiri saudara. Yuk kita layani Tuhan. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, ditempatkan Tuhan di Bekasi ini, itu anugerah. Anugerah. Saudara bisa punya gedung gereja di tempat ini yang permanen. Puji Tuhan. Anugerah. Sebab ada begitu banyak gereja di tempat lain tidak punya tempat. Ya, bahkan mereka harus berpindah-pindah karena sewa sini, sewa situ dan lain sebagainya. Kalau kita dianugerahkan Tuhan tempat di tempat ini, bersyukurlah. Saya suka ngikuti TikToknya Bapak Gembala di tempat ini. Iya kan? Ya, ada doa pagi, doa fajar, ada ibadah wanita, ibadah fellowship Zoom dan lain sebagainya. Hargai, lakukan saudaraku, ikut sama-sama. Amin. Ya, mungkin saudara berpikir, tapi Pak, saya nggak punya banyak waktu, saya sibuk. Saya bilang, baik, lakukan saudaraku, ikut sama-sama. Amin. Ya, mungkin saudara berpikir, tapi Pak, saya nomor satu justru kasih sama Tuhan dulu. Suruh kasih sama Tuhan dulu. Melayani Tuhan tuh bukan tunggu ada waktu luang, tapi luangkan waktu. Kalau kita tunggu waktu luang, percaya sampai Tuhan Yesus datang panggil kita nanti, kita nggak pernah punya waktu luang. Karena dunia itu selalu bikin kita repot, bikin kita sibuk. Nah, ada zaman sekarang, ya pengusaha lontang-lantung, nganggur, gitu nggak ada, saudaraku. Ya, semua dibuat sibuk oleh dunia, pekerjaan silih berganti, seolah-olah itu, waduh, sesuatu yang amazing, sesuatu yang besar. Padahal sebetulnya itu tipuan. Yang lama-kelamaan fokus kita malah ke situ, kita lupa sama yang memberi anugerah dalam hidup kita. Kita baru akan betul-betul menyadari hidup kita anugerah itu ketika kita ada di tempat-tempat yang Tuhan izinkan, saudaraku, kita sudah benar-benar nggak berdaya. Saya pernah ngalami itu, ya, waktu saya harus menghadapi operasi kemarin. Ya, jangan dikira pendeta yang gagah perkasa ini nggak takut. Sampai takut juga, saudaraku. Waduh, ya, karena dipotongnya kan di sini. Nih, mungkin bekasnya udah mulai hilang di sini ya. Satu di atas sini, satu di sini. Ya. Saya tiap malam dikasih salep Pak sama dokter, nanti lama-lama itu nanti nyamar Pak, hilang dadanya. Waktu dokternya bilang gini, resikonya adalah kalau terkena nadi besar, wah itu pendarahan. Makanya saya sebelum operasi disiapin kantong darah. Yang namanya operasi di sini leher, yang diganti tulang di belakang. Itu kayak gimana saudara ya? Saudara mau memperbaiki sebelah kiri, masuknya dari kanan gitu kan, jauh kan ke sana. Terus di dalam perjalanan pisau itu bisa saja menyentuh pita suara. Nah, itu kan masalah kalau buat saya kalau kena pita suara. Ya, dan dokter itu pernah
melakukan operasi dan berkata bahwa suaranya hilang. Maksudnya yang hilang yang dioperasi, bukan dia yang hilang ya saudara. Wah, saya berdoakan Tuhan tolong ya saudara, di ruangan operasi itu saudara akan merasakan betul-betul bahwa hidup kita ini di luar kendali kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Ya memang kalau kita lagi duduk di gereja lagi sehat-sehat begini, rasanya semua bisa kita lakukan, kita bisa atur semuanya, betul nggak? Oh gampang saya atur, gampang saya atur. Hati-hati, jangan sampai kita punya konsep bahwa semua bisa kita atur. Kalau itu terjadi, kadang Tuhan izinkan buat kita ngalamin. Wow, benar-benar nggak bisa ngatur. Bahkan tangan dokter pun saudara nggak bisa atur. Di situ hanya bisa Tuhan, thank you for your grace, untuk anugerahmu. Karena aku masih bisa melayani, aku masih bisa hidup, aku bersyukur. Dan selanjutnya ini aku juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jujur setelah saya mengalami proses operasi yang cukup lama 8 jam di meja operasi kemarin, membuat saya yang semakin menyadari anugerah itu. Bukan berarti kemarin-kemarin saya tidak menyadari, tapi semakin menyadari. Karena itu di sisa waktu hidup ini saya nggak mau buang 1 detik pun hal yang sia-sia. Ya, apa itu hal sia-sia? Ya buang waktu ya. Buang waktu ngelamun, mikirin yang aneh-aneh, itu buang waktu namanya. Itu sia-sia, saudara. Siapa di sini yang suka ngelamun? Nah, siapa yang dengar khotbah sambil ngelamun? Itu paling parah saudara ya. Jangan saudara ya. Apalagi yang digelamunin yang aneh-aneh saudara ya. Si doi lah, si itulah dan lain sebagainya. Jangan ya. Kalau pengusaha memikirkan sambil ngelamun, kira-kira bisnis gua gimana ya? Yang bekerja, aduh kira-kira gimana ya? Tahun ini naik gaji nggak ya? Gitu kan? Udah mulai aneh-aneh, jangan buang waktu. Amin. Kalau mulai ada serangan-serangan seperti itu, seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi ya, putar ke kiri, putar ke kanan ya, puji Tuhan, haleluya, gitu aja saudaraku. Hidup itu indah kalau kita tahu bagaimana menjalani hidup. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana menjalani hidup, stres, bunuh diri saudara. Ini lagi mulai banyak nih rumah sakit jiwa yang kedatangan pasien hari-hari ini. Dari mana saudara? Yang gak kepilih ya. Yang gak kepilih saudaraku, udah jual rumah, jual sawah, macam-macam, gak jadi apa namanya, caleg ya, gak jadi terpilih. Ya, banyak yang gak siap. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak orang gak siap untuk gagal. Tapi lebih banyak lagi orang yang tidak siap diberkati. Banyak juga orang diberkati oleh Tuhan jadi gila kok. Karena apa? Gak siap. Oh gilanya gimana Pak? Masa sih masuk rumah sakit jiwa? Enggak masuk rumah sakit jiwa, tapi hidupnya sembarangan, hidupnya ngawur. Sama gilanya kan? Dulu waktu masih biasa-biasa, pulang kantor ke rumah langsung doa sama istri, wah persekutuan. Giliran naik pangkat, gaji mulai banyak, pulang gak langsung pulang, mampir dulu kemana, ya kan? Lama-lama mampirnya lebih lama daripada pulangnya. Dan tidak jarang sampai akhirnya lupa daratan, lupa pulang, terakhir lupa Tuhan. Makanya Tuhan bawa kita lewat jalan berliku, jalan yang sempit. Prosesnya Tuhan untuk apa? Menyiapkan saudara dan saya. Amin. Saya percaya kok yang namanya diberkati itu sudah kehendak Tuhan buat kita. Jadi gak usah ditanya-tanya lagi, Tuhan berkati, gak usah, itu sudah pasti. Sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Sekarang tinggal siapkan diri kita. Tiap-tiap hari, ayo belajar, mengalami proses supaya keserupaan dengan Yesus menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi judul khotbah saya hari ini, biar ini boleh menjadi wawasan visi buat kita semua yang mendengarkan. Saya beri judul ini, Be the best version of you every day. Bisa muncul mungkin presentasinya. Setiap hari dalam hidup kita harusnya kita menjadi versi terbaik kita.
Ya. Setiap orang itu kan ada up and down-nya, betul ya? Ada up and down-nya. Kadang-kadang moodnya lagi nggak baik, kadang-kadang lagi nggak bisa ceria, kadang-kadang lagi susah dan lain sebagainya. Nah, tapi mari kita belajar, mulai bulan Februari ini kita menjadi the best version of you every day. Jangan target begini, saya mau jadi versi saya yang terbaik akhir tahun. Telat tuh saudaraku. Tiap hari kita harus jadi versi terbaik kita. Kalau tiap hari saudara jadi versi terbaik, tiap hari, satu minggu versi terbaik. Ya, satu minggu terus, tiap minggu versi terbaik. Saya percaya 1 bulan saudara pasti jadi versi terbaik saudara. Nanti bulan, tanpa saudara sadari 1 tahun saudara sudah jadi versi terbaik. Memang ini nggak mungkin selesai karena khotbah saya ini akan saya buat berseri saudaraku selama 12 bulan ini. Ya. Jadi tiap bulan saya akan bahas satu persatu. Be the best version of you every day. Pertanyaannya, mengapa? Why? Mengapa kita harus menjadi the best version setiap hari? Ada 3 alasan utama yang akan kita sama-sama cermati pada hari ini. Are you ready guys? Sudah ready semua? Berapa banyak yang ready? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nomor 1, why kita harus menjadi versi terbaik kita tiap hari? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Katakan bersama saya milik Tuhan. Ya, mungkin multimedia ngikutin aja ya. Saya gak akan bilang ganti gitu ya, ikutin aja ya. Nah ini yang tadi nih, why be the best version of you every day. Oke, berikutnya, kenapa? Yang pertama, karena kita adalah miliknya Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita sadar kita ini bukan milik kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Seperti lagu yang suka kita nyanyikan kan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Terus, bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bahkan ada lagu sekolah minggu, mungkin ada yang ingat, ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ya, ayo anak-anak sekolah minggu. Nah, artinya kita semua sadar bahwa sejak penebusan Tuhan di kayu salib, kita ini sudah bukan miliknya kita lagi, tapi hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Bahkan Rasul Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 8 dan ayat yang ke-9, ini boleh kita baca sama-sama saudara, supaya ini menguatkan kita. Ini posisi kita, positioning kita. Ayat Alkitab ada di paling bawah ayat Alkitab. Ya, Roma 14 ayat 8 sampai 9. Yes, paling bawah. Ya,